Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yes. Sudah nyala? Lobet. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bertemu melanjutkan pelajaran kita baca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pelajaran ke-10, halaman 54. Ini sudah setengah dari buku ya, sudah setengah dari buku. Jadi dituntut bagi semua yang belajar untuk banyak merojaah. Banyak merojaah. Baca. Yes. Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Ini susunan apa namanya? Ad-darsul ashir ini. Na'at man'ud. Ya. Mana na'atnya? Al-ashir. Mana man'utnya? Ad-darsu. Ya. Dan na'at dan man'ut yang kita pelajari ini namanya na'at hakiki, yang harus bersesuaian atau na'at harus ikut ke man'utnya dari empat perkara, 4 sisi. Baik. Lanjut. Man anta? Siapa kamu? Sini anta, kamu, anda, engkau. Ini untuk satu laki-laki yang diajak bicara. Ya. Yang diajak bicara. Ya. Kalau antum ajak bicara satu orang laki-laki, antum pakai kata ganti anta. Siapa kamu, siapa anda? Terus. Ana talibun bil jami'ati. Saya mahasiswa di universitas. Saya seorang pelajar di universitas. Artinya apa? Mahasiswa. Ya, kalau orang sekolah di mana? Di kampus, namanya mahasiswa. Terus? Anta talibun jadidun. Apakah kamu mahasiswa yang baru? Naam. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Artikan. Iya, saya pelajar yang baru. Perhatikan, mana susunan na'at man'ut sini? Talibun jadidun. Mana na'atnya? Jadidun. Man'utnya? Bagus. Terus? Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Mas muka? Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Namaku Muhammad. Mas muka, ma asal artinya apakah? Untuk sesuatu yang tidak berakal. Mas muka. Cuman kita artikan siapa ketika dia bersambung dengan ismun. Ya, jadi jangan sampai antum bilang apa nama? Apa namamu? Oh, marah nanti. Ahmad. Ahmad. Jadi mas muka, siapa namamu? Kadang orang menjawab langsung bilang Muhammad, Ahmad. Ya. Zaidun, ya Zaid. Ini dalam ilmu nahwu antum sudah dapati di definisi al-kalam. Dia satu kata tapi dihitung murakkab. Ya sudah. Kenapa? Lengkapnya ini. Ismi Muhammadun. Walaupun dia cuma bilang Muhammad, ya, mas muka Muhammadun. Ini satu kata tapi hakikatnya kalau orang belajar nahwu, ya, orang ngerti bahasa Arab, ngerti nahwu, ya, ini Muhammadun ini bukan hanya satu kata tapi lebih dari satu kata dan sudah sempurna.
maknanya dipahami. Nama saya Muhammad. Baik. Lanjut. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Baik, perhatikan ma'aka. Ini ma'a. Baik. Dia mudhaf. Ya. Seperti dalam ayat A'ilahum ma'allahi. Ya. A'ilahum ma'allahi. Setelahnya kasrah sebagai mudhafun ilaihi. Jadi ma'aka, ma'a anta jadinya ma'aka dan dia mudhaf. Oleh karena itu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin di ma'a ini. Taib, dan dia mudhaf dan dia harakatnya fathah. Taib, harakatnya fathah. Sama dengan inda, amamah, khulfa dan tahta. Taib. Allah alam. Terus lanjut. Wa zamili. Dia temanku. Taib, kata zamil ini identik dengan teman sekelas. Ya, berbeda sodik. Sodik itu sahabat karib, ya, akrab, walaupun tidak satu kelas. Ya, ini penggunaan saja. Ini penggunaan saya. Sering-seringnya seperti itu. Jadi zamil itu teman sekelas atau mungkin minimal satu kampus, ya, bukan satu kampung, ya. Taib. Terus lanjut. Ahuwa aidan minal Hindi? Apakah dia juga dari India? La huwa minal Yabani. Tidak, dia dari Jepang. Masmuhu? Siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Taib. Jadi di sini materi baru yang sudah lewat ini ismuka, ismi, ismuhu. Jadi di pelajaran ke-10 ini kita dikasih ilmu baru, mudhafun ilaihi, tapi mudhafun ilaihinya berbentuk kata ganti. Saya ulangi, di pelajaran ke-10 ini kan di pelajaran sebelumnya kita sudah diajari. Dua kata digabung menjadi susunan mudhaf ilaih. Ya. Qalamun Muhammadun. Jadinya qalamu Muhammadin. Nah, sekarang mudhafun ilaihinya berbentuk dhamir, berbentuk kata ganti. Kita mau bilang namamu, nama kamu. Ya, satu laki-laki. Ya. Atau nama saya. Ismun ana. Ya, gimana? Kemudian nama dia, satu laki-laki. Nah, di sini kita diajari, ya, seperti masmuka, siapa namamu? Ismun, anta, digabung jadi ismuka. Masmuka, hamzah wasal. Coba perhatikan ismu situ, ismu sebagai apa? Mudhaf. Mana buktinya? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ismi. Ah, ini nanti pembahasannya seru di pembahasan nahwu ismi ini. Ya. Taib. Karena kenapa dia sampai seperti ini? Dia kasrah terus. Ya, ketika berpasangan dengan ya mutakallim ini pembahasannya Masya Allah. Ya, harus dipahami oleh setiap santri. Kenapa bisa begitu? Jadi syahidnya sini kita lihat tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ismi, nama saya Muhammadun. Ya, ini mudhafun ilaih. Termasuk ini maka yang tadi kita urai barusan. Sekarang masmuhu. Siapa namanya? Namanya dia satu laki-laki. Ini zamilnya ini. Ya teman satu kelasnya. Siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Perhatikan sini Hamzatu. Ini ilmu baru juga. Banyak materi baru sini. Tulis nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah. Nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah. Marbutah itu terikat, ya. Bentuknya dua. Ya,
Kalau maftuhah yang terbuka. Ya. Ini marbutah ini. Terikat, ketemu, terikat. Nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah, maka akhirnya tidak ditanwin. Akhirnya tidak ditanwin. Perhatikan Hamzah tuh, ya, harokatnya dhammah, ya, tanpa tanwin. Tapi catatannya situ dia tidak bertanwin. Ya, Hamzatu bukan Hamzatun. Sama Usamatu bukan Usamatun. Ya. Muawiyatu bukan Muawiyatun. Ya, ini ilmu. Antum pakai ke semua nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah. Maka akhirnya tidak ditanwin. Sama nama perempuan. Ya, sama nama perempuan. Zainabu, Maryamu, Khadijatu, Safiyatu. Bisa? Taib. Lanjut. Ma lugatuka ya Muhammadu? Apa bahasa sehari-harimu wahai Muhammad? Ya, lugatu. Apa ini? Susunan apa ini lugatuka? Semua. Susunan apa ini? Naat mudhaf ilaih. Jangan ada naat man'ut. Nah, ini berarti ya kurang fokus ya. Ini mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Hah? Lugatu. Mana mudhaf ilaihnya? Kaf anta. Apa bahasamu? Bahasa yang sehari-hari kamu gunakan wahai Muhammad. Oleh karena itu lugatu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ustaz, kenapa tidak dikasroh? Itu ada ilmunya nanti. Ya, di ilmu nahwu antum akan diajari bahwasanya yang namanya dhamir ya tidak bisa berubah akhirnya. Dia tetap seperti itu. Ya, kakak, kiki. Ya, taib. Nah, kapan antum ganti jadi ki? Mara Muhammad. Ya. Ma lugatuki ya Muhammad wa mara Muhammad. Wah. Karena kalau ki berarti perempuan. Taib. Lanjut. Lugatil urdiyatu. Bahasa sehari-hariku adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu, ya bahasa Urdu. Perhatikan lugati ini kasrohnya di bawah tak ya. Ini kasroh, ini di bawah tak. Pas bukan di bawah ya. Ya-nya sukun. Taib. Lugati susunan apa ini? Ayo semua, susunan apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Lugati. Ya. Taib. Lugat itu kalau hakikatnya dan untuk belajar nahwu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang belum belajar nahwu. Maksudnya kita bisa tahu. Ya, taib. Kemudian ya mutakallim ya itu ana. Jadi lugatun ana jadi lugati. Abun ana abi, ummun ana ummi. Ya, itu anak kecil panggil abi, ummi ya dari situ. Ayahku, ibuku, ya. Saudara laki-lakiku akhi, kalau sesama akhwat ukhti. Ya, paham ini? Ya, panggil omnya ammi, ya om dari bibinya kholi. Ini semua di sini rumusnya. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Dan aturannya memang kalau kata disandarkan kepada ya mutakallim, kepada ana, maka akhirnya memang harus kasroh karena ya sukun cocoknya dengan kasroh. Dan itu alhamdulillah lengkap pembahasannya dalam ilmu nahwu. Nah, kita mau pelajari sini bentuknya. Semua barang yang antum bisa sandarkan. Ya. Misalnya kolami, kitabi, kolan suwati, komisi, dan seterusnya semua. Itu kalau mau bilang punya saya, ya. Punya saya, anuku, ya, pulpenku, ya, piringku, sendokku. Nah, ini antum pakai bentuk seperti ini. Jadi bahasaku adalah bahasa Urdu. Lanjut. Ahiyya lugatun sahlatun. Apakah dia adalah bahasa yang mudah? Naam, hiya lugatun sahlatun. Iya,
dia adalah bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lugatuhu, dan hamzah apa bahasanya? Lugatuhul yabaniyatu wa hiya lugatun sa'batun. Bahasanya adalah bahasa Jepang dan dia adalah bahasa yang sulit. Ini bahasa Jepang ini. Bahasa Jepang. Ya. Ada yang pernah ke Jepang? Ini baca apa artinya? Ini. Hah? Hah? Itu bahasa Korea. Ya, lanjut. Jadi al-Yabaniyah itu ini bahasa Jepang ya. Bahasanya Hamzah, bahasa sehari-harinya bahasa Jepang. Al-Yabaniyah itu. Lanjut. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Ayahku berada di Kuwait. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Coba perhatikan. Coba lihat. Abukah. Padahal mufradnya abun. Tidak ada wawunya. Inilah ilmu. Kita diajari bahwasannya abun. Kalau disandarkan. Ini abun sebagai mudhaf ya. Ya, abuka bapakmu, ayahmu. Kalau orang Makassar bilang bapak tak, ya, ayah tak. Ini susunan mudhaf ilaih. Kalau abun, aturannya abun kalau disandarkan kepada selain ya mutakallim, ya, mudhafun ilaihnya bukan ana, maka muncul waw. Abuka, abuki, abuhu, abuhum, terus Abu Muhammadin, Abu Abdillah, Abu Zakaria, seterusnya. Ya, muncul waw, muncul waw. Itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Baik. Abun kalau disandarkan kepada selain ana, kata ana, saya. Ya, kalau bahasa nahunya itu ya mutakallim, karena ya mutakallim itu merupakan makna dari ana, ya, seperti itu abi, umi, ya. Ketika kata abun disandarkan kepada selain ya mutakallim ini kepada ana, maka muncul waw. Tambahkan waw. Abu. Bisa? Coba antum sandarkan kepada saya. Jadinya abi. Ada wawnya? Tidak ada. Tapi coba selain ya mutakallim, muncul itu pasti muncul. Terserah mau abu siapa. Yang penting jangan abu. Ya. Taib. Bisa paham ini? Bisa? Taib. Sama juga aku nanti akan disebutkan di latihan nanti. Taib, lanjut. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia juga berada di Kuwait bersama ayahku. Dan dia seorang guru di sana. Dia, siapa dia ini? Hiya? Ya, mamanya siapa? Mamanya Muhammad. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Dia, maksudnya mamanya itu adalah mudarrisatun hunaka, seorang guru di sana. Bagus, terus. Adzahabta ilal Kuwait ya Muhammadu? Apakah kamu telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Apa bahasa Makassarnya ini? Dari Kuwait kok. Dari Kuwait kok. Iya, Muhammad. Ini paham maksudnya ini. Jadi dahabanya itu sudah terjadi. Sudah dari
Sudah dari sana. Paham ini? Baik. Adhabta ilal Kuwait ya Muhammadu, apakah kamu sudah dari Kuwait? Maksudnya pergi itu sudah terjadi. Ya, pas dia ngomong itu sudah terjadi. Baik. Apa dia bilang? Naam, zahabtu. Salah cetak. Ini salah cetak jelas ya. Baik. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab 4 huruf itu berharokat secara berturut-turut. Jadi ini sukun dhahabtu. Ini kalau gundul ya. Kalau gundul ini yang pernah kita isyaratkan. Berapa kemungkinan bacaannya? Semua. Berapa? Hah? Hitung. Ini belajar sorof ini masa tidak tahu. Berapa? 4. Yang pertama paling atas dulu. Dhahabat. 2. Dhahabta. Jangan tuh paling bawah. Dhahabtu. Terus dhahabti. Dhahabta, dhahabti, dhahabtu. 4. Saya ulangi, dhahabat, dhahabta, dhahabti, dhahab. Ini baru maklum. Kalau majhul kali 2. Loh Ustaz, gimana Ustaz kita tentukan harokatnya? Gampang. Anggaplah ini gundul semua. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara bacanya? Anggaplah gundul ya. Karena antum itu bukan belajar lugo saja. Saya tunjuk. Antum. Anggaplah ini gundul. Saya baca apa ini? Kenapa? Siapa hadir? Muhammad, ahsantah, barakallahu fikum. Dia ngobrol sama laki-laki satu. Ngobrol sama Muhammad, berarti baca apa? Kan 4 kemungkinannya. Bisa dhahabat, dia satu orang perempuan pergi. Bisa dhahabta, kamu satu orang laki-laki telah pergi. Bisa dhahabti, kamu satu orang perempuan telah pergi. Bisa dhahabtu, saya pergi. Ini dia apa yang dia inginkan? Muhammad, kamu satu orang laki-laki. Ini dalam baca kitab seperti itu. Jadi antum lihat konteks kalimatnya. Ya. Bisa memilih? Ketika dijawab na'am dhahabtu. Kenapa kita bilang dhahabtu? Karena dia menjawab pertanyaannya tadi. Ya, iya saya. Ya sudah, dhammah. Jangan bilang na'am dhahabta. Dimarahin nanti sama temannya. Paham ini? Tapi dhahabtu. Ini. Jadi harus berpikir sedikit. Ya ini gambaran ke depan untuk baca kitabnya. Terus lanjut. Wa zamiluka aina abuhu? Dan teman sebangkumu di mana ayahnya? Satu bangku kah? Saya enggak, ya, sahabat. Ya saya paham teman sekelas ya. Ya sebangku berarti satu jazamilnya. Ya. Kalau satu bangku dan di kampus itu satu bangku satu orang. Ya. Baik, wallahu alam ya. Jadi kita terjemahkan teman sekelas saja. Baik. Di mana bapaknya? Ya. Ayo lanjut. Siapa dimaksud zamiluka ini? Hamzah. Pintar, bagus. Lanjut. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Panjang pendek. Huwa tajirun kabirun. Ayahnya berada di Jepang. Dia adalah seorang pedagang yang besar. Ya, terus. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kau punya saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Iya, aku memiliki satu saudara laki-laki.
Jadi ini pola pertanyaan yang baru. Ya, jadi banyak materi baru ya, dicermati baik-baik. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Jadi lam sini, lamul milk, huruf jar dia. Dia huruf jar, laka. Ya. Jadi kita di sini diajari gimana kalau lam itu masuk kepada domir, anta. Ya. Kan asalnya ini lam, apa harokatnya? Kasroh. Hadzal qalamu li Muhammadin. Tapi ketika disandarkan kepada bukan disandarkan, dimasukkan kepada anta, li anta jadi apa? Laka. Li huwa, ini bukan nama orang Cina. Li huwa lahu. Ayo semua. Li hiya laha. Dan ini ada di pelajaran sorof ya. Kita biasa di urut lahu, lahuma, lahum dan seterusnya ya sampai bawah. Jadi paham ini ya? Ya. Ketika dijawab iya, na'am, li akhun wahidun. Iya, saya memiliki. Ya, bukan bilang punya saya, tidak. Saya memiliki. Akhun seorang saudara laki-laki. Akhun satu, wahidun. Baik, lanjut. Ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Semua? Namanya adalah Usama dan dia bersamaku di sini di kota Madinah. Baik, perhatikan ini. Baik. Ini untuk pakai batik. Kenapa tidak ditanwin ini? Apa itu? Nama apa? Nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Apa bahasa Arabnya mobil? Sayaratun. Tanwin enggak? Bukan, pintar ya. Ini sudah belajar nahwu kalau begini. Baik. Jadi dia harus nama laki-laki akhirnya tak marbutoh. Maka dia tidak karena ilmu yang kemarin kita tahunya nama laki-laki itu kan Muhammadun, Zaidun, Khalidun, ya. Muhammadun ini bertanwin. Dikasih ilmu baru. Dia nama laki-laki akhirnya tak marbutoh, maka tidak ini ada nanti faedahnya, bukan sekedar dipelajari, ada faedahnya nanti di akhir buku. Wa huwa ma'i, ini materi baru ya. Afwan agak lama di sini ya. Ini cermati yang saya jelaskan ini. Ma'i ini ma'a bersama. Ana bersama saya. Kalau digabung ma'i. Bisa paham ini? Jangan tuh ngobrol na'amla kemudian ana. Ya, huwa ana. Bukan ana, tapi ma'i. Ya. Dan ini ada latihannya di bawah nanti. Terus Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Dan saya memiliki satu saudari perempuan, namanya adalah Zainab. Ya, seorang saudari perempuan. Terus Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan dia berada di Irak bersama suaminya. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah seorang insinyur. perhatikan. Ma'a zaujiha. Kenapa dikasrah?
Pintar. Ya, karena dia mudhafun ilaihi. Ya, dari ma'ah. Plus dia sebagai apa? Nah. Zauji sebagai mudhafun ilaih dari ma'ah. Plus dia sebagai apa? Mudhaf dari dari hiya. Kan zaujun suami. Zaujun disandarkan kepada hiya. Zaujuha. Kasih masuk ma'ah. Ya, ma'ah kalau masuk jadi mudhaf, berarti ma'ah zaujiha. Zauji di tengah, diapit mudhaf dan mudhafun. Sudah rumusnya sudah. Ini dari papan kemarin. Ya. Kalau mudhaf ilaih lebih dari 2 kata, ya, ma'a zaujiha, maka yang paling kanan, mana kanannya tuh di sini ya? Yang paling kanan mudhaf saja, satu jabatannya. Yang paling kirinya antum ini mudhafun ilaih saja. Di tengah dua jabatannya. Dia mudhafun ilaih untuk yang sebelumnya dan mudhaf untuk yang setelahnya. Bisa paham ini? Baik, ini materi yang kemarin ya, sudah lewat. Sekarang pertanyaannya. Ya, di kalimat ini semua ya. Apa? Baik, ini belakangnya antum, belakangnya. Ya, ini baju putih. Berapa na'at man'ut di kotak ini? Ada berapa? Berapa na'at man'ut? Susunan na'at man'ut. 1, 2, 3. Ayo. Atau hitung dulu, tunjuk mana na'at man'ut di sini. Saya bantu hitungkan. Kita hitung sama-sama. Mana na'at man'ut? Akhun wahidun. 1. Mana na'at sini? Wahidun na'at. Akhun man'ut. 1. Mana lagi? Semua sama tuh. Na'at man'ut ini. Wah, bahaya ini. Sampingnya. Mana lagi na'at man'ut? Antum ya. Ini kalau 3 hari libur begini memang. Masya Allah. Al-Madinatil Munawwarati. Mana na'at, mana man'ut? Al-Munawwarati na'at. Mana man'utnya? Al-Madinah, pintar. Masih ada? Ukhdun wahidatun. Masya Allah. Ini sama ini. Mana na'at? Mana man'ut? Pintar. Masih ada? Satu, 2, 3. Jangan dipaksa kalau tidak ada. Sudah 3 saja ya. 3 saja. Baik. Antum harus latihan ya, banyak latihan. Baik. Lanjut, siapa halaman setelahnya? Jadi pahamin ya, ini na'at man'ut diasah ya. Diasah terus diasah. Mana na'at, mana man'ut. Kelihatan itu, artinya kelihatan. Ya, artinya kelihatan. Baik. Lanjut. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku?
Materi baru lagi. Kamu punya, kamu memiliki. Tadi sudah. Alaka akhun. Ya, apa kamu punya saudara laki-laki? Baik. Kalau yang ditanya itu berakal, ya, ini materi dulu ya. Kalau yang ditanya itu berakal seperti ini akhun, maka dia pakai lam, li. Ya, alaka akhun, alaka ukhtun. Ya, paham ini? Itu dicatat, ya dicatat. Kalau yang ditanyakan adalah sesuatu yang tidak berakal, maka pakai indah. Nih. Jadi pas dia tanya punya mobil dengan punya saudara laki-laki beda. Ya. Jika dia tanya akhun, saudara laki-laki, alaka akhun, ya Muhammadu. Tapi pas yang ditanya mobil, ya, dan yang lainnya dari benda-benda yang tidak berakal, maka pakai indah. Artinya sama. Indaka, apakah kamu memiliki? Mobil. Sama guru. Guru mungkin ada yang pernah antum dapati guru begini. Dia jawab, dia kasih pertanyaan itu. Dia bilang indak. Apa artinya itu? Indaka jawab, ya punya jawaban, indak. Terus indak. Indaka jawab, punya jawaban. Bisa paham ini? Itu Allah alam, itu yang kita dapati. Jadi indaka sayyaratun, apakah kamu memiliki, punya mobil wahai akhi? Dia tidak pakai lah. Ya, tape. Ini materi di Rasulullah, ya. Kita belajar Rasulullah, ya. Supaya antum paham. Kenapa tidak pakai laka? Ya, karena dia tidak berakal. Sebaliknya, kenapa tidak dikatakan indaka akhun? Ya, indaka akhun? Nah, karena akhun berakal. Jadi kalau pakai lam untuk berakal. Alaka akhun. Ketika ditanya mobil, pakai indah. Artinya sama. Apakah kamu memiliki satu saudara laki-laki, satu mobil? Baik. Kita lihat jawabannya. Ayo. Ada mobilnya tak? La, ma indi sayyaratun. Nah, semua? Tidak, saya tidak memiliki mobil. Terus? Indi darrajatun. Saya memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, dia memiliki mobil. Ya, kalau tidak punya bilangin lah ma indi titik-titik. Ya, ma indi sayyaratun, ma indi. Ya. Indi, ya tidak punya mobil memang, tapi saya punya sepeda. Hamzah, dia punya mobil. Ya, bapaknya tajirun kabirun, ya, bapaknya pedagang sukses, pedagang besar, punya mobil ya. Ini pertanyaan, ya, pertanyaan antum jawab sesuai dengan bacaan. Wallahu alam. Walaupun sebagian pertanyaan ini seakan-akan diarahkan ke kita sebenarnya. Seakan-akan diarahkan ke kita. Ya, Allah alam. Ini coba baca. Tamarinu. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Mas muka. Ismi Muhammadun. Min aina anta? Artikan. Siapa namamu? Namaku Muhammad.
Min aina anta? Ana minal Hindi. Dari mana kamu? Saya dari India. Jadi ini secara tidak langsung ini sudah mengajarkan kita percakapan dasar. Kalau kita ketemu orang tanya nama, Mas muka, ya. Apa nama ya, itu bahasa Makassarnya ya. Siapa nama Anda? Ismi fulan. Ya. Bisa paham ini? Nah, ngobrol lagi, ya. Dari mana Ki? Ya, asalnya. Ya, min aina anta? Mafhum? Terus kamu tanya. Bisa? Baik. Jangan bilang sembarannya tanya ini belajar. Ya, tanya ini, tanya itu. Ini belajar, orang belajar. Percakapan tuh, percakapan. Ya. Ya, jangan baper, jangan tanya-tanya Ki. Ini belajar. Ya. Belajar. Alaka akhun, alaka ukhtun, belajar. Ya, jawab jujur, ya, jawab jujur, jangan bohong. Baik. Ya, ini paham ini. Sisa antum, kembali ke antum. Ya, antum mau kembangkan, ya, ngobrol satu sama lain pakai ini, masya Allah. Ya, karena biar belajar dulu, kalau tidak dilatih, ya, disimpan bukunya, berjamur bukunya. Ya, paham? Ya kalau antum latih terus, ya, buka, sempurnakan, ya, perbaiki, ya, kerja tugasnya, ya, pakai ngobrol, ya. Jangan dipakai main-main, bercanda, ya. Tidak pintar-pintar nanti. Ya, tapi pakai, ya, pakai. Bisa, paham ini? Coba lihat ya, Mas muka, siapa nama bisa. Jadi pelan-pelan tuh bisa ngobrol satu sama lain. Mungkin ada belum baku kenal ya, mungkin, ya. Ditanya, ya. Pakai bahasa Arab. Mas muka, ismi, ya. Ya, tanya asalnya dari kampung mana, ya, dari negeri mana, ya, min aina anta, oh saya dari jauh, dari timur, Papua misalnya, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi tidak apa-apa ya, jangan tersinggung ya kalau temannya tanya, misalnya, ini sekali lagi ini proses belajar, ya. Biasanya guru, saya kasih tahu antum ya, saya beritahu, ini guru sebagian guru ini dia kasih pasang kita, ya. Ada Hamidun, ada Muhammad. Jadi berdiri 2 orang murid. Ini jadi Muhammad, ini jadi Hamid. Ganti lagi terus seperti itu. Itu sebagian guru. Ya, cuman karena waktu kita tidak bisa lama-lama. Nah, ini antum bisa latihan sendiri. Ya. Ya, bagusnya berdiri. Ya. Nah, sekali lagi jangan ya, kenapa tanya-tanya terus ini? Tanya di mana bapakmu, di mana ibu. Ini belajar. Ya, belajar ya, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Wallahu a'lam. Lanjut. Ma lughatuka? Ini salah cetak ya. Ini fathahnya di mana ini? Di kaf, di atas kaf. Baik. Ini kalau ada begini jangan dihapus. Ya, dilingkari, ditandai, kemudian dikasih kode bahwasanya ini salah cetak. Kenapa? Ini berfungsi kalau antum mengajar, ya. Antum mengajar, ya, bukunya murid juga salah cetak, dia pusing, kita bisa jelaskan. Ya, tidak kaget lagi. Beda kalau antum hapus. Ya, antum hapus, hitamkan atau kasih tip X. Ya. Pas ngajar marah-marah sama murid, cetakanmu begini, padahal sama ji. Cuman dia lupa dulu, sudah dihapus. Ya, bisa paham ini? Jadi kasih khata' matba'i misalnya, salah cetak, atau kasih bahasa Indonesia ini, kasih kode. Bisa? Supaya nanti antum mengajar, antum ngerti, oh ini ada cetakan begini salahnya. Baik. Lanjut. Lugati al-urdiyatu. Ya. Apa bahasamu? Ya. Bahasaku bahasa Urdu. Ya, ini Muhammad. Kalau kita bilang apa? Indonesia? Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, paham ini? Al-Yabaniyatu. Ya, Al-Indonesiatu. Ya, bahasa Indonesia. Baik. Terus? Aina abuka? Huwa fil Kuwaiti. Di mana ayahmu?
Dia di Kuwait. Terus. Aina ummuka? Hiya fil Kuwaiti aidan. Di mana ibumu? Dia di Kuwait juga. Ya, dia juga di Kuwait. Terus. Alaka akhun? Naam. Akhun wahidun. Sudah. Li akhun. Li akhun. Wahid. Li akhun wahidun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam, saya memiliki satu saudara laki-laki. Ya, satu ya seorang. Kalau benda sebuah. Kalau binatang seekor. Ya, tidak apa-apa. Terus. Alaka ukhtun? Pendek, yang ukhtun, tun panjang. Nah, ini kita sudah belajar tamhid. Ukhtun, ya pendek. Alaka ukhtun? Naam. Li ukhtun wahidatun. Ya, li panjang, li ukhtun wahidatun. Saya memiliki seorang saudari perempuan. Ini kalau yang ditanyakan berakal. Ukhtun dan akhun. Ya, akhun dan ukhtun. Sekarang kalau yang ditanya mobil, sepeda, dan pulpen serta buku tulis. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Ini kayaknya diarahkan ke kita. Ya, karena buku tulis dengan pulpen ya tidak ada dalam percakapan. Paham ini? Jadi antum butuh apa? Sama? Ya, kalau dulu kan pertanyaannya itu ada buku tidak tahu punya siapa ya. Paham ini? Kita bilang kitabu man hadza ya. Paham ini? Ini sekarang kita mau tanya, ini teman kita punya yang kita mau, yang kita cari atau tidak? Paham ini? Bahasa Arab ngobrol, ya. Antum mau pulpen, ya. Kode temannya, bahasa Arab, ya. Ya, ini jangan diketawai temannya. Ini kadang itu yang menghambat perkembangan. Temannya bahasa Arab latihan diketawai, ya. Ya, bilang, indaka qalamun, ya, latihan, ya. Ini kembali ke antum, ya. Indaka qalamun, nah ada pulpenku ini, ya, pakai bahasa Arab ya. Punya pulpen. Nah, bahasa Arabnya indaka qalamun. Jawab ki, ya. Coba latihan. Naam, indi qalamun. Ya, mau berapa? Ya, tep. Banyak pulpenku. Bisa? Atau saya tidak punya pulpen? Lah, sama indi qala. Terus seperti itu antum kalau biasakan, ya banyaknya antum di sini. Ya, akan cepat ya, cepat berkembang. Tep. Lanjut, coba baca. Ini pertanyaan mungkin untuk kita ya, mungkin untuk kita. Terus baca. A'indaka sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. Apakah kamu memiliki mobil? Tidak, saya tidak memiliki mobil. Nah, coba saya tanya jujur jujur jawab. Coba antum. Indaka sayyaratun? Jawab jujur. Indaka sayyaratun? Terus. Nah, ini saya bilang betul latih. Bilang na'am indi. Indaka kamu. Indi saya. Saya tanya antum, apakah antum punya mobil? Santa. Na'am indi. Kamu punya mobil? Ya. Punya mobil? Bisa paham ini? Kalau saya tanya nih, indaka sayyaratun? Nah, tidak ada mobilnya. Ya. Bisa paham ini? Terus kembangkan. Itu sisa diganti mobil. Mobil, motor, sepeda, HP, ya. Kalau saya bilang indaka jawalatun, semua punya HP. Ya. Tidak punya. Malam Jumat berseri-seri wajahnya. Ya.
Ya paham ini? Itu antum kembangkan, tanya. Taib. Dan jangan tersinggung. Itu latihan ya, latihan. Terus lanjut. A'indaka darrajatun? Naam, indi darrajatun. Apakah kamu memiliki sepeda? Iya, saya memiliki sepeda. Nah, terus. A'indaka qalamun? Naam, indi qalamun. Apakah kamu memiliki pena? Iya, saya memiliki pena. Ya Ustadz, temanku ada di pulpennya, tapi dia tanya mau pinjam pulpen sama saya. Itu bisa jadi pulpennya macet rusak. Jadi dia ada tapi tidak berfungsi. Dan ini digunakan dalam uslub ya orang agak serampangan dalam punya mata enggak ya. Ada aja matanya ya. Cuman ketika tidak difungsikan dengan baik ya, kita tanya, ada aja atau melihat atau ya, karena mestinya ketika dia melihat dengan baik dia begini dan begitu. Ini dipakai dalam Al-Qur'an dalam ini. Ya mereka punya mata tapi tidak melihat, padahal melihat, tidak buta. Mereka punya hati tapi tidak berakal. Mereka bahkan orang-orang pintar tapi tidak pakai. Baik. Lanjut. A'indaka daftarun? La, ma indi daftarun. Apakah kamu memiliki buku tulis? Tidak, saya tidak memiliki buku tulis. A'abuka? Hati-hati. A'abuka tajirun? La, huwa tabibun. Apakah ayahmu seorang pedagang? Tidak, dia seorang dokter. Jadi ini pola kalimat juga ya antum bisa kembangkan. Apakah bapakmu, ayahmu? Ini tajirun ganti. Tajirun, wazirun, tabibun, mudarrisun, ustadun. Ya, paham ini? Kalau iya ya bilang na'am. Ya, huwa tajirun. Kalau bilang tidak, la huwa kada. Bisa? Ini pola kalian antum bisa pakai sudah rame masjid ini ngobrol antum bicara. Ya, tanya ini. Bisa paham ini? Sisa diganti. Tajirunnya diganti atau abukanya diganti. Ya. Abuka diganti misalnya ummuka atau akhuka dan yang lainnya. Baik, lanjut. Min aina Muhammadun? Ini kembali ke wacana, percakapan di atas. Kalau yang tadi mungkin ke kita ya. Mungkin ke kita karena tanya buku tulis, tanya pulpen. Ini jelas. Ini kembali ke percakapan di atas, jelas ya. Min aina Muhammadun. Baik, lanjut. Huwa minal Hindi. Dari mana Muhammad? Dia dari India. Taib. Oh, taib. Perhatikan. Berarti ini semuanya untuk kita, ya. Jadi 1 sampai 12 ini semuanya untuk kita karena perhatikan diulangi pertanyaan aina abuhu di sini. Aina abuhu, aina ummuhu. Antum tadi jawab apa? Ummuka? Di mana ibunya? Di India. Bisa pahamin ya? Jadi ini silakan saya ulangi. Nomor 1 sampai 12 nih. Ini untuk kita. Antum jawab, silakan antum jawab masing-masing. Nomor 13 sampai 22 ini kembali ke wacana di atas. Ya, wacana di atas. Nah, saya baru lihat ini abuhu, ummuhu. Nih, perhatikan abuka dan ummuka. Ini sudah ada di atas. Tapi kalau kita jawab sama berarti ya tidak pas. Ya, tidak pas.
Baik, lanjut. Jadi ulang itu yang tadi ya. Jadi nomor 1 sampai 12 antum jawab ya. Mau na'am, mau lah, ya. Mau bilang ada mobilnya atau tidak, ini ya bebas ya. Sesuai dengan kondisinya antum. Baik, lanjut. Kita baca. Ma lughatuhu. Apa bahasanya? Lughatuhu al-urdiyatu. Bahasanya bahasa Urdu. Aina abuhu? Abuhu fil Kuwaiti. Di mana bapaknya? Antum pakai kata ganti, jawab pakai domir. Pakai kata ganti apa? Jadinya Huwa. huwa, fil Kuwait. Ya. Dari tadi bapaknya juga jadi Kuwait ya. Ya, bilang bapak saya Abi fil Jawa misalnya. Ya, paham? Baik. Lanjut. Aina ummuhu? Aina ummuhu? Aina ummuhu? Di mana ibunya? Dia fil Kuwaiti aidan. Di mana ibunya? Ibunya juga di Kuwait. Ibunya siapa nih? Ibunya Muhammad. Ibu Muhammad. Bagus. Terus. Min aina Hamzatu? Dari mana Hamzah? Huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Ma lughatuhu? Apa bahasanya? Lughatuhu al-Yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Aina abuhu? Di mana bapaknya? Huwa fil Yabani. Aina Zainabu? Dia. Artinya dia. Dia di Jepang. Bapaknya siapa ini? Bapaknya Hamzah. Bapaknya Hamzah. Itu ilmu. Domir harus kembali ke yang paling dekat. Ya. Ini huwa paling dekat ke Hamzah. Kalau mau ke Muhammad bisa juga. Tapi ini jauh. Ya. Sama-sama dia satu laki-laki. Siapa dia itu? Paling dekat Hamzah. Ya. Tidak boleh dia kembali ke yang jauh ke belakang tanpa ada hujjah. Ya, harus antum kuatkan argumen kalau mau Muhammad apa. Karena rumusnya itu kalau dhamir kembali ke yang dekat. Ini dekat Hamzah yang paling dekat. Bisa? Baik. Walaupun ini dua-duanya mungkin, tapi kan sudah. Ini abuhu sudah ini. Ya, baik. Berarti dia kembali ke yang dekat. Lanjut. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil Iraqi. Dia di Irak. Aina zaujuha? Huwa fil Di mana? Huwa ma'aha. Di mana? Huwa fil Iraqi. Ya, huwa fil Iraq. Baik. Dia di Irak. Baik. Jadi ini zaujuha, apa kita kasih tahu faedah kemarin? Ya. Zaujuha tidak harus suami. Ya. Sering-seringnya suami, tapi kadang berarti pasangan. Uskun anta wa zaujukal jannata. Allah berfirman kepada Nabi Adam, tinggal kamu wahai Adam, wa zaujuka dan zaujmu. Masa kita bilang suami?
istri, pasangannya Nabi. Jadi zaujuka disandarkan kepada Nabi Adam. Pasangan Nabi Adam ya Hawa perempuan. Ya al-jannata tinggal di surga. Tapi sering-seringnya zauj itu suami. Terus Zaujuha mudarrisun. Apakah suaminya seorang guru? La, huwa muhandisun. Tidak, dia seorang insinyur. suaminya siapa ini? Zainab. Suaminya Zainab. Jika antum sudah belajar domir itu usahakan harus tahu dia siapa, laki-laki perempuan siapa itu. Ya, Muhammad Zaid itu latih dari sekarang ya. Paham ini? Semua santri semenjak dia belajar domir, ya dia harus tahu domir itu kembali kemana. Karena domir artinya kata ganti, siapa yang diganti. Ya, paham ini? Sama isim isyarat, ini itu siapa? Siapa yang ditunjuk? Apa yang ditunjuk? Ini ada huwa, ada hiya. Siapa huwa, siapa hiya? Antum kalau sering latihan dari sekarang, insya Allah mudah baca kitab nanti. Ya, ayahnya, ibunya, ininya, siapanya? Kembali kemana? Ya, siapa yang diganti? Mana? Bisa paham ini? Nah, itu akan mempertajam antum dalam memahami. Dan ini alhamdulillah latihannya banyak, sebagaimana materinya juga tadi banyak. Ini tolong dipersiapkan baik-baik sampai halaman 60. Ya, sampai halaman 60. Jadi ada sekitar 4 halaman, 5 halaman ya, 4-5 halaman anunya latihannya. Ini besok ya kita lanjut. Siapa besok baca? Siapa lagi? Setelahnya? Setelah antum siapa? Hakiki, Harun, Ilham, Safrun. Ya. Sudah tahu halaman berapa? Saya kasih tahu halaman berapa? Setelah ini? Setelah. Ya? Tulis halamannya ya. Halaman 57. 58 Fahruzi. Mana?